Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Caca Ahmadullah dengan NIM 222111388 kelas 3C HES atau Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih siasat dan kaidah-kaidah apa saja yang ada di fikih siasat dan pengembangnya. Baik, kita langsung ke bab pertama, yaitu kategori hukum dalam Islam. Yang pertama, satu, syariat. Syariat merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang Muslim baik dalam bidang ibadah kepada Allah maupun bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan suatu hukum dan aturan dalam Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu fikih. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan manusia dengan Allah. Ilmu fikih biasanya membahas mengenai cara beribadah, muamalah sesuai dengan yang tersurat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya masih sama kategori hukum dalam Islam. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang didasari pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai suatu tindakan atau tingkah laku mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, yang telah diakui atau diyakini dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan sebuah aturan yang diadakan oleh Allah untuk seluruh umatnya, yang dibawakan oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, amaliyah, dan lain-lain, atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat Islam seperti membaca Al-Quran, sholat, ngaji, dan lain-lain. Bab yang kedua yaitu kedudukan fikih siasat dalam sistematik hukum Islam. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian fikih siasat menurut bahasa, istilah, atau menurut ahli. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian fikih siasah. Kata siasah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang memiliki banyak makna, yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendalian, cara pengendalian. Yang kedua, pengertian fikih siasah menurut ahli. Saya ambil satu saja ya. Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siasah adalah pengaturan pandangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Baik, judulnya masih sama sebelum PPT yang sebelumnya. Yang di sini saya akan menjelaskan lagi lebih rinci. Kedudukan fikih siasat dalam sistematik hukum Islam sudah jelas. Tatanan yang pertama tegas, memiliki atau mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan yang kedua, segala sesuatu yang mencangkup hak-hak sesama manusia, kemudian ketentuan dijelaskan secara umum dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama
dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kita dapat pahami bahwa fikih siasa merupakan kedudukan penting, yakni memiliki posisi strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan manusia Muslim khususnya dan warga negara lain pada umumnya. Selanjutnya tentang ruang lingkup fikih siasa. Menurut T. M. Hasbi As-Siddiqi, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya, Muhammad Iqbal membagi ruang lingkup fikih siasa menjadi 8 bidang. Yang pertama, kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan tentang penetapan hukum. Yang ketiga, kebijakan peradilan. Yang keempat, kebijakan ekonomi dan moneter. Yang kelima, kebijaksanaan administrasi negara. Yang keenam, kebijaksanaan hubungan internasional. Yang ketujuh, politik pelaksanaan undang-undang. Yang terakhir, politik peperangan. Untuk slide yang terakhir, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip fikih siasa. Prinsip-prinsip pemerintah Islam adalah kebenaran yang dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perfeksi Islam. Prinsip dari pemerintah Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Thohir Azhari ada 9 prinsip, yaitu yang pertama prinsip kekuasaan sebagai amanah, yang kedua prinsip musyawarah, yang ketiga prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang keempat prinsip persamaan, yang kelima prinsip ketaatan rakyat, yang keenam prinsip keadilan, yang ketujuh prinsip peradilan bebas, yang kedelapan prinsip perdamaian, yang sembilan prinsip kesejahteraan. Baik, saya ucapkan terima kasih termasuk kepada dosen pengampu Pak Danu Ari Setianto yang sudah mengajar saya dan teman-teman saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.